Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ya ayyuhalladziina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat berharga nilainya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, jika berbicara kehidupan dan kematian, ini adalah sudah ketentuan Sang Khalik yang menciptakan makhluknya, termasuk kita sebagai manusia yang dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan ujian siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antaramu yang lebih baik amal. Jamaah rahimakumullah, hidup kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kita ini sedang menunggu kematian. Kapan malaikat Ajrail akan menjemput kita? Kita tidak ada yang tahu, tetapi kita sudah meyakini pasti akan mati, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap jiwa akan mengalami kematian. Para jamaah, tentunya kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu arti husnul khatimah? Seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah akan dijamin surga baginya di akhirat kelak. Malaikat maut pun dengan sangat hati-hati mengambil nyawanya, karena orang tersebut merupakan hamba Allah SWT yang sangat disayanginya. Ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggal dalam keadaan yang baik, seperti meninggal dalam keadaan saat menunaikan sholat, saat berzikir kepada Allah, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ada 7 tanda kematian husnul khotimah, diantaranya: pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat.
Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Rawahu Abu Daud. Artinya, siapa yang akhir ucapannya ada dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, "Allahu Akbar." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mautul mu'mini biarokil jabini." Rawahu Ahmad. Artinya, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang mulia, yang ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu lahu fitnatal qabri." Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya, apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Para jamaah, tanda husnul khotimah yang keempat yaitu syahid di medan perang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Artinya, janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabbmu mereka mendapatkan rezeki. Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Rasul bersabda, "Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid." Hadis riwayat Muslim. Tanda yang keenam husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan berjaga atau ribat fisabilillah di daerah perbatasan negeri muslim dan kafir. Tanda husnul khotimah yang ketujuh adalah meninggal dalam keadaan beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal soleh, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari mengharapkan wajah Allah, yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah, yang dia mengiringi hidupnya dengan amal soleh tersebut, maka dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang istiqomah di atas kebenaran, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.